Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adir Tarisandi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 201699638567 dan NIM PPG 23903058 di Universitas Negeri Manado. Saat ini saya aktif mengajar di SMA Negeri 1 Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, serta mata pelajaran ekonomi. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk mata pelajaran ekonomi dengan materi pokok pendapatan nasional, submateri konsep-konsep pendapatan nasional, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan laki-lakinya cek bajunya dulu. Apakah sudah rapi? Kemudian perhatikan sekeliling kalian apakah ada sampah di bawah kolong meja. Kalau ada, silahkan dibuang dulu ke luar ya, ke tempat sampahnya. Silahkan dulu nak, kan keluar dulu. Sudah siap belajar? Iya. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Rahman. Rahman ya. Keterangannya? Izin. Izin. Oh iya. Saya mengingatkan kembali karena cuacanya beberapa hari ini ekstrim, jadi tolong dijaga kesehatannya agar kita bisa sekolah seperti biasa ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak kepada Dede sudah memimpin doa hari ini. Berhubung kita di Agustus, di hari kemerdekaan, untuk menambah rasa jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Hari Merdeka. Kepada anak-anak Bapak silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama masih dikandung bangga. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap sedia membela negara kita.
Nah, untuk menambah motivasi kita, kita lihat kalimat motivasi berikut. Padi yang dipanen hari ini bukan padi yang ditanam kemarin sore. Artinya apa? Jika kita ingin berhasil, maka harus ada proses yang dilalui. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Dede apa? Pengertian pendapatan nasional? Ada yang lain? Silahkan angkat tangan. Saya, Pak. Silahkan Linda. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima seluruh masyarakat atau rumah tangga konsumen. Ya, terima kasih Linda ya. Apa yang disampaikan Linda sudah benar, akan tetapi belum lengkap. Ada yang mau melengkapi? Saya Pak, Silahkan Arya. pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat di negara dalam periode tertentu. Terima kasih Arya. Aplaus dulu untuk Arya dan Linda. Ya. Apa yang disampaikan mereka sudah benar. Jadi pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan atau hasil yang diterima atau dilakukan masyarakat suatu negara dalam satu periode. Kemudian apa sih manfaat dari penghitungan pendapatan nasional? Ada yang ingat? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Iya. Yang kedua menilai tingkat kesejahteraan suatu negara. Dan yang ketiga membandingkan perekonomian dengan negara lain. Dan yang keempat mengetahui atau menelaah struktur perekonomian negara. Dan yang kelima membandingkan perekonomian antar daerah. Dan yang terakhir merumuskan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Baik, terima kasih banyak. Aplaus untuk teman Anda. Ya, jadi manfaatnya diantaranya yaitu dapat membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang kedua sebagai tolak ukur kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara, dan masih banyak manfaat yang lainnya ya. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini masih berkaitan dengan pendapatan nasional. Akan tetapi untuk materi pokoknya adalah konsep pendapatan nasional. Kemudian kompetensi dasarnya masih yang kemarin, yaitu 3.1 atau KD pengetahuan menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Kemudian untuk KD keterampilan atau 4.1 yaitu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Nah, adapun model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini yaitu problem based learning. Nah, jadi dalam problem based learning ini nanti kalian akan dihadapkan dengan suatu masalah yang akan diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut diselesaikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian, adapun penilaian dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu sikap. Tujuannya agar kelas kita dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Kemudian ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan kita ambil dari hasil pengerjaan lembar kerja peserta didik dan presentasi kelompok nanti. Paham? Oke, selanjutnya yang terakhir ada penilaian pengetahuan. Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL,
dengan menggunakan media PPT serta video, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis konsep-konsep pendapatan nasional dengan benar. Yang kedua, silakan Indi dibacakan. Menerapkan konsep-konsep pendapatan nasional ke perhitungan matematis dengan benar. Ya, jadi untuk hari ini kita ada perhitungannya ya. Kemudian yang terakhir, tujuannya itu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional berdasarkan konsep-konsep pendapatan nasional. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan disiapkan handphonenya dulu. Kita melakukan pretest dulu ya. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal Anda sebelum kegiatan pelajaran hari ini dimulai. Oke, kita fokus ke depan ya. Kita sudah masuk ke kegiatan inti dalam pembelajaran kita di fase pertama, yaitu menganalisis masalah yang akan diselesaikan. Pak, izin Pak, ada Ya, kegiatan. Pak silakan. Belum Pak. Ya, silakan keluar. Ya. HP-nya silakan diletakkan di meja Bapak. Ya. Ya, silakan ya, hati-hati. Sudah, yang lain fokus lagi ke depan. Ya, kita tonton video berikut dulu ya. Nanti kita analisis apa sih masalahnya. Siap? Siap. Lu pernah nggak sih nyatet pengeluaran kamu dalam satu hari, sebulan, atau bahkan sampai setahun? Kira-kira dalam satu tahun berapa kali kamu belanja? Kamu tahu nggak, setiap kegiatan ekonomi yang kamu lakuin, mau itu sedikit ataupun banyak, bakal ngaruh pendapatan nasional. Kok bisa ya kita jajan aja ngaruh pendapatan nasional? Kalau kita jajan terus, kira-kira pendapatan nasional bakalan naik nggak ya? Kalau kita nggak jajan gimana? Apa pendapatan nasional bakalan turun? Daripada nebak-nebak, yuk kita bahas. Pas kita jajan, uang yang kita pakai buat beli barang ataupun jasa itu bakal itu buat jadi pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga atau sering disingkat dengan RTK. Nah, RTK ini yang bakal jadi perhitungan buat produk domestik bruto atau PDB yang akan ngaruh ke pendapatan nasional. Nah, tadi kita sudah menonton video ya. Nah, kira-kira apa yang Anda dapat dari video tersebut? Pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional, apa lagi? PDB. PDB. Apa PDB? Tidak tahu. Belum tahu ya. Nah, PDB itu dalam bahasa Indonesia ya, produk domestik bruto. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah gross domestic product. Nah, itu adalah salah satu konsep dalam pendapatan nasional. Masih ada konsep-konsep yang lain. Ya, di antaranya yang pertama ini yang PDB tadi ya, gross domestic product. Kemudian ada gross national product. Berikutnya ada net national product atau NNP ya. Kemudian ada net national income. Selanjutnya ada personal income. Yang terakhir ada disposable income. Nah, untuk lebih menjelaskan ini nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya. Nah, jadi silahkan Anda ke kelompok masing-masing yang sudah kita
susun di pertemuan sebelumnya dan sudah ada di grup kelas ya. Silahkan ke kelompok masing-masing dulu. Kelompok 1 di pojok kanan saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah di kelompok masing-masing? Baik, untuk ketua kelas minta tolong maju ke depan. Tolong dibagikan LKPD-nya. Ya. Fokus ke pengerjaannya nanti ya. Jangan main HP yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Oke, makasih deh ya. Oke, kita lanjut ya. Tolong diperhatikan LKPD-nya. Di halaman pertama ada petunjuk ya, di sana nanti dibaca. Kemudian di lembar ketiga atau lembar kedua ada lembar hasil diskusi Anda. Kelompok 1 nanti mengerjakan konsep yang pertama. Kelompok 2 mengerjakan konsep yang kedua. Dan untuk kelompok yang lain seterusnya ya. Nah, setelah itu di halaman berikutnya ada data-data di sana, ada 2 data ya, nanti diselesaikan di kelompok Anda untuk pengerjaannya. Jadi selama dalam pengerjaan nanti ketika ada yang kurang dipahami, nanti silahkan tanya ke Bapak ya. Jangan malu bertanya, kalau malu bertanya sesat di jalan. Ya, untuk membantu Anda, di sini ada bahan ajar, silahkan di-scan. Kemudian ada video pembelajaran lanjutan dari video yang kita tonton tadi. Ya, silakan di-scan ke depan. Silakan scan ke depan. Nah, selama pengerjaan nanti ya, akan ada penilaian sikap dan kerjasama Anda selama mengerjakan tugas yang saya berikan. Paham? Silakan dikerjakan. Iya. Nanti yang dipresentasikan ini, kemudian hasil yang di sini juga yang presentasikan yang poin kedua aja. Di sini rumus, di sini pengertian. Ya. Ada lagi? Kelompok 4 aman ya? Pakai pensil aja. Ya, kelompok 6. Ya. Nah, untuk kelompok 6 silakan dibaca ini. Ini apa bacaannya? Konsep dan penjelasan singkat. Berarti teorinya ya. Teori dari DI. DI ya. Disposable income. Konsep pendapatan nasional keperhitungan matematis. Berarti di sini rumus. Paham? Silahkan dikerjakan. Kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Ya. Kelompok 5? Sudah. Aman? Yakin? Kelompok 6? Sudah. Kelompok 1? Bagaimana? Sudah.
Baik, sudah semua ya? Sudah ya. Kalau sudah, kita sampai ke presentasi hasil pengerjaan diskusi kelompok Anda ya. Yang dikerjakan di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Baik, sebelum teman Anda presentasi dari kelompok 1, tolong ketika teman Anda presentasi diperhatikan ya, jangan ada diskusi yang lain. Ya, nanti ada kesempatan Anda untuk berbicara. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mic-nya. Jadi berdiri kami di sini ingin mempresentasikan tentang GDP atau produk domestik bruto. Gross Domestic Product atau GDP atau biasa disebut produk domestik bruto adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara selama 1 tahun, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Mencari GDP atau rumus GDP yaitu produk jasa WNI dalam negeri ditambah WNA dalam negeri. Jadi seperti yang dijelaskan Indi, kami harus mempresentasikan tentang GDP, tetapi karena GDP telah kami ketahui yaitu senilai 1.700, jadi kami tidak perlu lagi menghitung GDP. Jadi dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Rida dari kelompok 4, ingin bertanya. Di perhitungan GDP yang diperhitungkan hanya WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Kenapa WNI luar negeri tidak diperhitungkan? Silakan dulu. Boleh dijawab langsung. Mic-nya diperhatikan. Tadi pertanyaannya kenapa hanya yang di dalam negeri? Karena namanya kan GDP, Gross Domestic Product. Domestik, otomatis yang diperhitungkan adalah warga masyarakat yang ada di dalam negeri saja. Domestik itu kan artinya sesuatu yang berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri. Oh iya. Bisa diterima? Ya, jadi dalam perhitungan GDP tadi yang diperhitungkan hanya WNI dalam negeri dan WNA di dalam negeri tanpa memperhitungkan WNI yang ada di luar negeri. Karena secara katanya saja kan domestik, artinya kan lingkupnya hanya di domestik atau di daerah tersebut saja yang ada di dalam. Contoh nih, ketika kalian ke bandara, di sana kan ada penerbangan internasional, ada penerbangan domestik. Kalau domestik kan di dalam negara atau dalam negeri. Silakan ditutup kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, sudah. Selanjutnya kelompok 2 kita persilahkan untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Dipersilakan. Ayo cepat. Dipegang mic-nya ya. Ini spidol, siapa tahu mau menulis. Kelompok 2 hanya 1 orang yang maju ya. Ayo, ditemani temannya. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang GNP. GNP, Gross National Product. Gross National Product atau GNP atau Produk Nasional Bruto PNB adalah jumlah seluruh produk dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara.
Baik, semuanya sudah presentasi ya. Nah, silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Silahkan dikumpulkan dulu. Kita tolong. Linda, tolong dikumpulkan. Taruh di meja Bapak ya. Silahkan. Kelompok yang lain, serahkan ke Linda. Ya, silahkan diletakkan di sini. Baik, kita fokus lagi ke depan. Fokus memperhatikan saya ya. Tadi sudah presentasi ya, sudah tahu semua konsep-konsepnya ada? Ada? 6. Ya. Nah, kita sampai di kesimpulan. Tadi konsepnya ada 6. Apa aja? Ada GDP, GNP, NNP, kemudian net. Iya. Iya. Nah, untuk mencari GDP rumusnya adalah produk atau pendapatan jasa WNI dalam negeri ditambah. Iya. Kemudian untuk gross national product atau GNP rumusnya ya GDP ditambah atau dikurangi pendapatan neto, tergantung nanti penghitungan hasil dari pendapatan neto. Kemudian untuk NNP rumusnya apa? Iya. Kemudian untuk NNI? NNP dikurang pajak tidak langsung, dikurang subsidi. Iya. Setelah itu ada personal income. Rumusnya adalah dikurang iuran-iuran. iya. Yang terakhir ada disposable income atau pendapatan yang sudah bisa langsung digunakan untuk dibelanjakan. Rumusnya itu PI dikurang Pajak langsung. iya. Sudah paham semua? Paham. Baik, kalau sudah paham, silakan ambil handphone Anda. Kita akan ada penilaian akhir ya, evaluasi dari pembelajaran ini. Ya, silakan disiapkan handphone Anda. Silakan di-scan. Silakan mulai dikerjakan. Baik, untuk post-test sudah ya. Nilainya kita sudah dapat. Untuk nilai tertinggi ada Indi, kemudian disusul oleh Linda, kemudian Dede. Ya, aplaus untuk mereka. Oke, yang lain jangan berkecil hati, tetap berproses ya. Kita lanjut. Nah, kita di hari pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Dengan game-game yang tadi ya. Kemudian bagaimana materi yang disampaikan? Apakah mudah dipahami? Lumayan ya. Kalau Linda bagaimana perasaannya setelah pembelajaran ini? Silakan Linda. Pelajarannya mudah dipahami dan asik karena ada beberapa game yang harus diselesaikan. Nah, untuk refleksi selanjutnya nanti silahkan diisi di rumah ya. Paling lambat nanti malam, silahkan diisi di sana. Usahakan diisi dengan nama lengkap Anda, jangan nama panggilan. Ya, karena biasanya kalau kita di daerah kita namanya siapa, panggilannya siapa. Seperti itu ya. Nanti untuk linknya saya akan kirim ke Indi akan meneruskan ke grup kelas. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tidak lupa saya mengingatkan untuk tetap rajin ke sekolah, kemudian diperhatikan tugas-tugasnya, karena itu adalah salah satu indikator untuk Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran,
sebagai rasa syukur kita, maka ditutup dengan doa. Silahkan kepada Linda untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi aplaus untuk kita semua. Ya. Jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya, yaitu penghitungan pendapatan nasional melalui 3 pendekatan. Nanti silakan di searching materinya ya. Silakan dibuka buku paketnya. Boleh melihat di YouTube maupun media yang lain. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.